Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan ngobrol horor. Ya, selamat datang di channel ini. Dan seperti biasa kita itu mau ngobrolin sesuatu yang horor-horor gitu. Meskipun biasanya nggak terlalu horor gitu ya Bro Ayung. Tapi setidaknya memang kadang juga kita sengaja nggak horor-hororin gitu ya. Kita nggak mau bikin Indonesia jadi mencekam gitu atau makin mencekam gitu. Betul. Kayak gitu. Ya udah, gitu aja sih pembukaannya. Sekarang gue nggak mau pembukaan lama-lama. Langsung aja waktu dan tempat Bro Ayung buat barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah gitu. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Aku tadi agak senyum sedikit. Kenapa? Jenengan ngomongnya pembukanya aku nggak mau lama-lama. Biasanya kalau jenengan nggak lama, aku yang lama. Iya gitu, nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting kan situ nggak lama ya kan. Oke, ini cuma menegaskan. Iya. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini ketemu lagi dengan kami berdua. Insya Allah kami pengen ngobrol horor ya Bi. Semoga serem tapi tidak menjadikan Indonesia lebih mencekam lagi. Betul, kita udah hampir 150 episode ya sekarang ya. Udah nggak kerasa ya. Ternyata udah lama juga gitu. Dan kawan-kawan alhamdulillahnya belum bosen juga dengan kita kayak gitu. Dan insya Allah ini ada yang ngomong taplak, besok-besok insya Allah ganti ya Bi. Taplak Bi. Oh ya taplak enggak lah, taplak ini ciri khas gitu. Ini memang udah disetting seperti ini, banyak ya Bi, warnanya sama gitu. Udah dilem gitu, itu susah gitu. Udah dilem, ini susah gantinya. Soalnya enggak begini. Kalau misal kita mau ganti, misal ada kemarin masukan ya pakai batik atau apa gitu. Soalnya kayaknya di tempat lain juga ada yang pakai itu gitu. Makanya kita ya udah, kita tuh benar-benar seadanya begini. Adanya taplak ini ya udah. Aku ada taplak tapi kan gambarnya nggak pas. Masa SpongeBob ya. Sama Patrick ini kan ngobrol horor. Iya makanya itu. Nggak masuk kan. Makanya nggak jadi. Ini ngomong-ngomong taplak sendiri ini tuh udah setahun lebih loh nggak dicuci loh. Dari awal ada gitu ya. Dipakai dulu sama lapak horor di sini itu belum pernah dicuci. Jadi kalau dilebaikan ini udah ikutnya pusaka ya. Iya ini udah pusaka betul. Makanya itu tadi banyak energi yang keserap ke sini. Banyak energi yang keserap dan ini penetralisir juga gitu kan. Betul. Dan kopi ya ini ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya dan niatnya aku mau ngobrol lebih. Niat aja gitu. Ya, baru niat. Baiklah, kita mulai Bi. Boleh silakan. Orang udah dari tadi diizinin Bro Ayu. Kawan-kawan di rumah juga udah pada nungguin. Seperti sesi yang sebelumnya, tentu ini sebuah kisah Bi. Yaitu kisahnya Mang Ujang. Mang Ujang. Ini bukan nama samaran, langsung nama asli. Nama asli. Dia itu adalah tadi ya, Mang Ujang umurnya sekitar 45 tahun apa kurang. Tapi memang packagingnya dia gede tinggi. Malah orang-orang menyebutnya dia ujang lebar. Ujang lebar karena gede, tinggi begitu ya. Dan dia pekerjaan hari-harinya di waktu itu pada saat dia mengalami kejadian supranatural itu, dia masih bekerja sebagai seorang sopir. Sopir bus antar kota, antar provinsi. Akap, ya walaupun masih belum punya batangan sendiri, Bi. Batangan sendiri maksudnya? Artinya bukan pegangannya sendiri, masih. Oh, masih ini safe ya? Ya, seperti itu. Jadi dia itu orangnya, kalau misalnya dia juga pernah dulu ya, itu kan aslinya orang Kidul, orang sini Banjar Bi. Orang Banjarnegara. Bukan Banjar. Oh Banjar sana, iya Ciamis. Ciamis dekatnya Ciamis. Jadi dia mungkin ada dulu pernah ada pelatihan bela diri dan yang lain-lain. Kalau di jalanan Mas katanya pernah ngobrol sama bareng-bareng gitu. Aku nggak pernah takut. Sesama sopir gitu ya? Sesama sopir. Aku bukan. Oh bukan, iya. Sorry Bi. Ya ngobrol kalau aku di jalanan ketemu preman yang malakenin aku, wah nggak bakalan aku mundur kayak gitu kata. Iya situ badannya gede, enggak masalah kayak gitu. Kalau di jalan tuh, pokoknya aku siap. Tapi kalau masalah horor maksudnya, iya yang memedi itu bukannya takut. Aku tuh memang nggak suka ngomongin yang kayak gitu. Sama aja itu situ berarti takut sama yang horor-horor. Enggak bukan begitu. Jangan kari ngomong baik kata mertuanya seperti itu, Vi. Ini itu penakut Mas. Enggak begitu. Ya udah enggak penakut. Tapi adakah pengalaman horormu? Aku bilang begitu. Iya Mas.
ini kejadiannya pernah aku alami dan menyeramkan sekali, kata dia begitu, Bi. Jadi satu ketika ya dia kan karena memang menikah dan waktu sekarang ini udah anaknya udah gede-gede. Dulu itu awal-awal menikah, Bi. Cerita ini pada saat dia awal-awal menikah, belum bikin rumah sendiri. Sekarang tadi usianya udah berapa? 45-an ya? 45 gitu. Dan sekarang udah seumuran sama lu lah ya. enak aja. Enak aja gitu. Jangan bilang tua lu. Iya, terus bilang tua. Nah, itu dia sekarang udah punya rumah sendiri, di saat itu masih sama mertua, Bi. Masih sama mertua. Dan untuk pertama awal-awalnya kan yang namanya orang baru belum tahu tempat, jalan pulang aja dari terminal sana, terminal Tegal itu kan dia padahal ada kendaraan lebih memilih ojek. Satu nggak tahu jalan, duanya buat teman, Bi. Nah itu kalau keseringan kayak gini ya eman-eman masalah biayanya, akhirnya diberani-beraniin pakai kendaraan sendiri. Dan karena memang dia itu besore ya, banyak kan dia itu jalan dari Jakarta. Itu ya habis maghrib itu kan sampai ke sini jam 2, jam setengah 2 begitu ya. Itu ketemunya pasti malam larut udah lingsir begitu. Pulangnya ya. Udah jam segitu. Makanya ya ini kalau apalagi di beberapa tahun yang silam kan tempatku masih ya pernah rumahnya berarti masih di daerah lu situ ya? Masih dekat-dekat situ. Itu harus ngelewatin yang pertama jalanan yang nggak bagus, keduanya harus ada ngelewatin sungai yang menjadi momok banget dari dahulu kala. Itu mana sih, desa apa sih? Apanya? Desa apa namanya? Kan udah sering lu sebutin juga gitu kan, desa Tumaritis lah. Tumaritis. Iya, desa Tumaritis. Nah itu akhirnya dia harus ke situ, pulang harus ngelewatin kebun-kebun, jalan-jalan kecil yang kadang-kadang waktu itu juga banyak yang becek, belum dipaving kayak sekarang. Itu tadinya apa ya, lewat sama tukang ojek, tapi kemarin dia jalan sendiri. Nah satu ketika jalan sendiri mesti jalan kaki apa naik motor? Naik motor sendiri kan, itu di sana ada apa, penitipan motor. Di terminal di situ terminal, dekat terminal. Jadi ini suatu ketika aku pernah ngalamin kejadian kayak gini, Mas. Yakin bener-bener ngeri banget. Seumur urip, katanya seumur hidup. Aku sering ngeprankin orang-orang, bikin-bikin pocong-pocongan. Kamu tahu Ujang Lebar itu siapa? Yang kemarin bikin layangan itu loh. Oh itu. Itu kan gede banget ya. Iya. Oh itu. Jadi Mas Bi kemarin itu pesan layangan ya. Itu layangan sangat gede. Oh dia penakut. Itu yang nggak terlalu berani. Iya, aku mau bilang penakut, takutnya anaknya nonton. Jadi dilaporin gitu kan. Nah itu awal-awal tadi. Nah ini pernah ngalamin kejadian begini, Mas. Aku kan dari sana, dari Pasar Baru katanya, bawa mobil gitu. Dan banyakan dari penumpang-penumpangku, banyakan orang-orang layar, orang-orang yang mayang begitu. Makanya dia pulang itu sering bawa ikan-ikan yang asing, bukan air tawar. Kadang-kadang bawa jiti, kadang-kadang ya tenggiri kayak gitu. Nanti dikasih sama tetangga, ini dibakar bareng-bareng kayak gitu. Nah itu suatu malam aku itu pulang dari sana sampai Tegal, terminal Tegal itu sekitar jam 2-an. Itu nggak tahu kenapa, Mas ya. Sejak memasuki gerbang Brebes, ini rasa udah nggak enak, tapi emang kebetulan penumpang habis. Ini mobil kan biasanya nyampe ke apa ya namanya itu, mana habis Tegal. Pekalongan, Pekalongan, nanti dia balik lagi ke sini biasanya. Itu Sinar Jaya itu biasanya. Nyebutin merek apa? Ya nggak apa-apa, merek bus mau di jalan juga banyak. Bener, dia Dewi Sri. Oh Dewi Sri malah. Tegesin lagi. Dewi Sri, gue mancing doang sebenarnya gitu. Nah itu bener. Aku kadang memancing tapi terkadang juga terpancing. Baik, itu pakai Dewi Sri lagi ya disebutin. Nah tadi biasanya nyampe sana penumpang itu sudah habis, Bi. Di Tegal sampai Tegal habis, otomatis mobil udah masuk garasi, atau apalah di situ nggak dijelasin. Pokoknya dia pulang. Aku ngerasane dari sana ya baik-baik aja, semua baik-baik aja, tapi memasuki tadi gerbang Brebes udah mulai nggak enak, perindang-perinding, kayak banyak yang ngawasin. Itu kok aku jadi merinding kok kayak gini banget, tapi aku sebenarnya nggak takut-takut amat. Jadi mau ada kejadian apa atau aku sedang diapain ini, jangan-jangan kalau nama pikirannya orang ya kan, tahu-tahu
siapa tahu ada yang nggak suka. Waktu itu kan dia lagi berjuang dapat batangan, megang mobil sendiri. Takutnya ada yang nggak suka terus main magic begitu. Pikirannya udah ke sana. Lah itu wis lah, aku nggak mau mikirin kayak gitu lillahi ta'ala. Yang penting aku cepat pulang, capek mau ketemu istri dan anaknya waktu itu masih kecil, masih bayi begitu. Sekarang kan anaknya 2, udah gede-gede semua. Nah itu langsung dari terminal itu harus nyebrang. Kawan-kawan yang daerah sini mesti hafal, nyebrang dari terminal ada parkiran sepeda, parkiran motor. Dari situ dia mulai jalan ke arah kampung sini ya, kampungnya dia. Motornya ditinggalin gitu. Dia jalan, motornya dipanggul. Ya enggak. Dia dinaikin. Iya. Aduh, nah itu. Terus. Oke. Apa ini? Nah itu Keris. dia pakai motor itu. Lagi-lagi ini aku tadi baik-baik aja ketemu sama tukang parkir. Sebentar nonton bola sedikit buat nenangin pikiran, ya bikin kopi segala macam. Nyampe mau 2:30 itu sengaja buat semua itu netral. Aku nggak mikirin apa-apa. Pas di atas motor lagi-lagi perasaan yang gundah gulana itu mulai ada lagi, mulai datang lagi memeluk dirinya. Ditanya bahasanya agak lebay ya Pi. Itu menggambarkan situasinya dia sih. Nah itu dia aku mulai kayak gini, kok motor ki abot, motor ini kok berat. Aku nyelemong, lah mas itu gede begitu nggak berat gimana? Enggak mas, ya kayak ada yang ngikutin atau bonceng di motorku, padahal itu diperuculin belakangnya itu sengaja, joknya itu kayak dipapras begitu. Motor-motor ya 2 tak begitu kan, bunyinya seperti itu ya. Tapi kayak ada yang bonceng di belakang, ada yang gelayut begitu. Tapi apa iya ya? Aku perasaan nggak enak. Lagi-lagi sengaja tas selempang begitu dikasih ke belakang. Siapa tahu kayak cerita-cerita misteri itu kan ada pocong bonceng atau kunti, biar nggak diboncengin. Tasnya dibelakangin lagi, jalan lagi jeglak jegluk. Tasnya ngamplek ke sini dibelakangin. Aku jadi repot sendiri sama tas. Tapi di sininya makin takut, loh ini kok kayak aku kok merinding banget, kenapa ya? Apa aku belum makan apa masuk angin? Enggak, ini merinding asli. Dia ngomong sendiri sama batinnya ya. Nah itu batinnya bergejolak. Ya, gundah gulana. Saat memasuki kampung Tumaritis. Ya, dia masih jauh dari kampung Tumaritis, udah merasakan hal yang aneh. Apalagi orang baru dia juga ya. Itu aku ini apa mau? Ini rumahnya udah sendiri ya? Belum. Oh, masih di mertua. Masa mertua. Nah, itu dia terus motor dikencengin sedikit. Nah, itu jalan itu kan lurus ke sana ya, nyampe ke kampung sini. Ada jalan 2 gede begitu. Itu dekatnya jembatan besar. Kamu pernah ke sana mungkin, tapi sebelah lor itu jembatan besar. Dia ngelihat seseorang itu di pinggir jalan. Ini jalanan 2 yang mana, bro? Bukan jalanan 2, apa namanya? Jalan tembusan yang harus semua panggang yang itu. ini ya, apa namanya, daerah Bandung Kimpling kayak gitu. Bandung Kimpling, Kalinyamat. Kalinyamat ya, sorry, maksudnya Kalinyamat situ ya. Iya, tahu. Itu kan kadang-kadang jalanannya banyak lubang karena musim hujan, cepat bolong begitu. Dia di situ dari jauh. Karena dia pakainya motor-motor kayak gitu ya. Itu jalanan kampung sebenarnya, jalan kampung cuma memang udah aspal halus. Jalan kabupaten sebenarnya, masih ikutnya jalan kabupaten. Nah itu dari jauh, ini yang jalan di depan itu siapa? Ini nggak terlalu terang, nggak ada lampu tembak, cuma lampu yang penting lampu, ada motor begitu ya. Itu siapa yang jalan di sana ya? Dia yang tadinya kenceng dipelanin, ada rasa takut tapi ada rasa penasaran. Loh kok ibu-ibu? Kata dia di pandangan itu ibu-ibu. Jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi. Ini orang mau ke pasar apa? Jangan-jangan orang yang mau belanja sayuran, tapi kok nggak bawa apa-apa, cuma tas kecil. Itu selendang diselempirin doang begini. Ada selendangnya, pakainya kebaya begitu. Disamperin sama si Ujang Lebar tadi karena memang searah. Akhirnya naluri kemanusiaannya itu mengharuskan dia harus berhenti dan menanyakan sesuatu sama si ibu tadi. Mepet, si ibu tadi yang tadinya jalan biasa gitu ya. Jadi nengok ke sini kan, ada orang kok mepet motor begitu kan. Nah, ada motor kok mepet orang. Itu dia mulai ngeliat begini, si ujungnya nyapa, "Bu, iya mas," kata saya agak kaget juga, apalagi orangnya sondrongannya gede begitu, jangan-jangan mau berbuat yang enggak begitu kan.
Mas, jenengan siapa? Jenengan siapa? Udah langsung latah begitu, Bi. Mau berbuat yang iya gitu. Iya, yang berbuat yang iya ya, Bi ya. Yang Kita balik. enggak nggak berbuat. Biasa gitu kan. Jangan-jangan mau berbuat yang iya. Iya betul. Nah itu ujangnya langsung ngomong gini, Bu, jenengan lagi ngapain? Saya lagi jalan, Mas. Kenapa memangnya? Karena nadanya rada ketus. Enggak, maksudnya malam-malam begini udah mau pagi, kok jalan sepi banget begini loh, Bu. Takutnya ada apa-apa. Dalam benaknya ibu, yang mau ada apa-apa jangan-jangan situ. Gondrong belakang kan, Bi, gede banget begitu. Enggak, Bu, kalau misalnya mau, saya bukan orang jahat. Ibu mau kemana tak anterin kita searah. Bahaya loh, Bu. Bahayanya. Menurut Jang sendiri pun secara packaging ini ibu-ibu, namun ada penonjolan di berbagai sektor dan berpotensi untuk dijahatin seseorang gitu loh. Ini harus diselamatkan. Syukur-syukur masih daya tariknya tuh masih ada iya, gitu. syukur-syukur bisa buat ngisi belakang yang tadi ngerasanya kayak ada yang bonceng. Siapa tahu nanti diboncengin sama pocong, mending diboncengin sama ibu-ibu gitu. Packaging dan sengaja ya rada mendingan lah namanya di jalan kan biasa ngomong sama perempuan, bukan berarti dia seperti itu ya. Akhirnya, lo Mas maksudnya piye? Jenengan mau nggak tak anterin satu arah, kita satu arah? Yang bener katanya. Tadi aja ketus, sekarang yang bener. Tapi aku iki loh Mas, aku akan arah kesini mau kesini desa aku begini. Nah tadi kenapa jam segini jalan kaki? Tadinya sama Tosa katanya. Nyebut merek ya. Oh, Tosa motor roda 3 itu. Jadi dia itu belanja lah tukang sayur begitu. Tapi karena memang mau ke kota terus bensinnya nggak nyandak. Tapi perkiraannya daripada nanti dorong. Bensinnya nggak nyandak itu sama dengan habis gitu ya? Habis. Iya itu makanya Mbak itu sama adenya. Mbak udah turun di sini aja yuk gitu. Jangan kemana-mana gitu. Nanti aku cari bensin tak dorong itu. Dari katanya jam 1:30 nyampe jam segitu belum balik-balik juga. 2:30. Oh, aku adiknya ya yang belum balik-balik juga. Jadi ini aku ngelalu Mas, wis saking kesel aku udah ngelalu. Jalan aja gitu ya. Udah capek aku jalan wis ketemu maling yo aku nggak punya apa-apa. Ketemu orang jahat yo bodo amat gitu. Tapi, Bro, mending daripada nanti seru-seru kepotong, gue potong sekarang aja. Betul. Daripada ketemu maling gitu. Ya. Nggak tahu nih aku mati tapi pengen nyalain lagi nih. Ya udah nyalain aja sambil ngomong kan bisa. Ngomong kan bisa gitu. Nah itu kata si ibu-ibu tadi seperti itu. Oh begitu ceritanya Bu. Ya udah kalau mau ikut ya ikut sini bonceng. Wah motornya susah, banciknya angel katanya. Boncengannya kok lancip sacuil. Kata Ujang naluri kelelakiannya yang dengan akal juga misalnya gitu ya. Yo semakin sacuil ya semakin bagus. Nah iso mengharap begini katanya duduk begini. Tenangnya Mas, ya udah sini naik langsung blenet aman, yang bonceng orang begitu kan. Boncengnya juga miring gitu. Boncengnya miring pakai jari kan begitu. Tapi ya kadang-kadang lirik-lirik cakep nih orang ibu-ibu tapi cakep begitu kan. Bodo amat Ujang nonton. Nanti urusannya di belakang. Iya gampang. Sama layangan Bi. Melayangan. Nah itu akhirnya mereka meneruskan perjalanan sambil ngobrol, sambil cerita ngalor ngidul. Tapi itu tetap nggak membuat Ujang itu rasa merindingnya hilang. Bahkan terkadang berpikir, jangan-jangan orang yang tak boncengin bukan orang. Dia mikir kayak gitu. Sengaja direm-rem, del. Kerasa orang. Ada penonjolannya kerasa. Kadang-kadang dengkulnya digini-giniin juga orang. Tapi aku ini merinding kenapa gitu. Makin dia berpikir makin gak ketemu jawaban. Akhirnya pas ada jembatan yang ini nanti ke kampungnya Ujang. Ini nanti ke sana wetan sana lah ya daerah Dukuturi. Terus ini ke Sidakaton. Ini si ibu-ibu tadi megang pundak itu bikin kaget si Ujang. Ya Allah dia sampai nyebut ada apa sih Mbak? Yuk ada apa? Enggak Mas, ntar dulu. Aku kan mau ke sana. Jenengan katanya mau ke desa itu. Iya. Tega mau nurunin saya di sini katanya begitu. Waduh pancingan maning gitu kan. Nah terus piye? Ya pokoknya aku nyampe ke desaku lah di depan gerbangnya nanti udah pagi kan ada pasar udah rame. Aku nganterin begitu nyampe sana. Iyalah berbuat baik ingat jangan setengah-setengah katanya begitu. Masih bercanda ya wis. Akhirnya Ujang nganterin ke sana Bi. Lah balik lagi mikir itu di jam tadi berapa 2:30 ya, mungkin udah jam 3-an kali sambil udah jalan. Jam 3-an. Kalau misalnya hitung-hitungan di namanya cerita horor jam segitu udah mending. Iya udah mulai rame gitu. Mulai rame.
Itu pas dia ke sana, karena dia orang baru, Ujang itu spekulasi, Bi. Ini udah nganterin ibu-ibu, aku nggak mungkin balik lagi terus nyampe jalan normal yang kayak kemarin aku pulang. Lebih baik nyegat, kan kampung aku di sana gitu. Ini kali yang gede, kali Kemiri itu yang pernah diceritain. Di sini jalan yang lewat Kupu dan mana. Ini lewatnya perpilannya, Bi. Samping kalinya. Samping kalinya, ini pasti lebih cepat pikiran. Yang jelas itu salah perhitungan. Toh udah pagi juga gitu. Iya, ini jalannya lebih dekat, aku lebih cepat nyampe. Itu jelas salah perhitungan, karena apa? Perpilan itu halus cuman di ujungnya, ke sananya udah bergelombang, becek dan lain-lain. Dan untuk orang-orang asli daerah situ paling nggak banget lewat situ di zaman itu. Mungkin kalau sekarang mungkin udah rame orang, aktivitas spiritual ya di situ udah mulai berkurang. Zaman itu katanya, Mas, ini ya, aku udah nurunin ibu-ibu tadi balik lewat perpilan, baru lewat sedikit bleng kayak gitu di kali, Bi. Nggak tahu, itu kan agak tinggi begini ya, jauh begitulah perpilannya, tapi jelas banget dari situ aku melihat teriaknya air, ada yang jebur, bleng lagi. Siapa ya? Biawak kali. Iya, mungkin ya jebur kayak gitu, biawak atau yang lain. Jalan lagi, naik motor lagi, belum lama ada lagi bleng, kadang-kadang suara ya kayak gitu. Hewan apa ini? Dalam daftar pengetahuannya dia nggak ada yang suaranya seperti itu. Jangan-jangan ini yang namanya beruncul, Bi. Menurut dia seperti itu. Beruncul, ngapain aku lewat sini tadi kalau kayak gitu? Tapi udah setengah jalan, Bi. Terus dia kayak gitu, terus nyampe pol, sampai pintu Sidapurna. Itu dia lega, ketemu aspal Pintu lagi. Sidapurna itu yang bendungan itu. Bendungan Sidapurna. Nah itu karena orang baru, aku lewatnya mana? Kiri apa kanan? Kan mentok ke sini sama ke sini. Pertigaan gitu ya. Pertigaan kecil itu pas di pintu itu. Berarti aku lewatnya mana ya? Aku lewatnya kanan. Pokoknya yang baik-baik biasanya kanan. Dia lewatnya kanan terus. Ini kok makin jauh. Alhamdulillah ketemu ini apa namanya, Gapura Desa Tumaritis. Sebut saja begitu. Desa Tumaritis. Dia masuk ke situ lega. Tapi kok masih merinding, masih begini. Udah mulai pagi dan aku nyimpangin beberapa orang yang memang mau jualan pagi, tukang sayur dan lain-lain. Tapi kok nggak bisa ngilangin rasa takutnya aku. Itu masuk Desa Tumaritis. Kalau kamu main ke tempatku itu kan lewatnya sebelah gitu. Iya. Ada di Cita kemarin yang Pono. Itu daerah Pono, kejadiannya di situ. Ada di sudut pas di pertigaan itu ada rumah dari dulu itu Suwung. Bentar, Bro. Itu sebelah mana sih, Bro? Berarti, Bro. Sawah, arah sawah. Bukan. Kalau ke tempatku, Bagian belakang. Nah, aku pernah nunjuk itu musola, Bi. Iya. Di situ ada jalan. Nah, terusannya jalan Oh, itu. iya. Itu mentok sampai kali juga, ada jalan pinggir kali itu. Kali itu maksudnya kali yang dekat rumahnya Bro Tommy situ. Betul. Itu jalan ke situ, terus jalan ke sini, terus mau ke arah situ belok kanan. Itu dia di situ, Mas. Ya Allah, aku baru ngeliat yang kayak gitu. Itu tempat yang Pono kemarin ya, dekat. Tapi Pono kan dulu ada pohon itu udah nggak ada sekarang. Dan itu rumah Suwung, rumah kosong lama sekali. Pohon jambu air ya. Jambu air. Di situ, Mas. Itu makin ke kampung Tumaritis, makin dekat sama rumah orang tua istri. Bukannya makin aku jadi enakan, jadi mending udah dekat rumah. Tapi itu di sana malah lebih gelap lagi. Di kalinya itu aku jalan, Bi, katanya dia jalan begini, motor pelan, nggak bisa kencang karena memang jalannya berbatu waktu itu. Di sininya tuh pohon-pohon, ya pinggir jalan itu yang rugsep-rugsep itu loh. Bambu turi atau apa sih? Turi ya, semacam turi, kayu urip lah begitu. Itu seiring sama dia duluin, ini kayak gitu. Oh, pohonnya jalan. Pohonnya jalan, cet, kayak ditiup angin gede begitu. Pohonnya jalan dan bunyi, ngos katanya kayak gitu. Ada suara ngos kayak gitu. Yang bener, iya kayak suara entok katanya, entok laki yang gede. Bajak, iya kayak suara kayak gitu, ngos kayak gitu. Aku ikut mandek, Bi, katanya. Aku jalan, iki piye. Tapi pas mandek itu pasti nggak nengok gini. Jadi mandek. Nggak berani. Cuman gitu ya. Dia sempat ngerayang tas. Tas. Ada tas aman gitu. Coba aku tadi ke tempat ibu tadi aja kalau gini caranya. Ya mohon lamar tamu begitu di luar nggak apa-apa kalau ngetip mau kayak gini. Itu sampai ke pertigaan tadi, dikira aman udah pertigaan. Itu dari jauh
mati lampunya, motor Motornya mati, lampu hidup. Kalau dicerna sama alam pikir dia itu susah, motor 2 tak itu nggak bisa hidup nggak bisa lampunya kayak tanpa gitu. mesin nyala gitu, karena dulu belum sistem aki ya. belum pakai lampu LED kayak sekarang ya, belum terpisah. Pakainya Masih mesin. mesin. Jadi di situ pas mau belok ke kanan ke tempatnya Pono yang anu ini, itu kan dulu belum paving blok, Pono juga belum paving blok, sekarang aja udah paving blok. Itu belok begini baru minger begini, itu pas ngadep ke rumah tadi yang suwung tadi. Samping rumah itu ada genangan air, sampai sekarang juga masih kayak gitu karena lebak begitu ya. Itu karena rumah dulu biasanya di pojok rumah itu ada yang menonjol begini, Pi. Kotak kayak saka tapi bukan sih. Sakanya sendiri di rumahnya sendiri yang bata-batanya tebel-tebel itu ada yang nonjol biasanya. Seginilah. Itu Mas, aku di antara lampu itu kok bisanya nggak mati gitu, mesin mati. Nyampe gigi tuh masuk, tapi karena pakai 2 tak kan ada kopling, bisa ngeluyur tapi kok berat. Si lampu di sana nyorot pas ke ini yang tadi yang aku bilang tadi, sudutnya rumah pakai 2 bagian taknya tuh bawah. R-King gitu ya. Bukan, apa namanya? Fish. Oh, Ebanset gitu ya. F1. Oh, tapi yang versi koplingnya ya. Si kopling udah diprotolin semua lah, nggak ada badannya gitu. Ini Cuman roda doang motor. cuma roda sama ujang doang, yang nggak ada mesinnya. Terus. Nah itu dia nyorot lampu ke sana, aku dituntun matanya itu ngikutin lampu. Itu naudzubillah katanya. Ada sosok yang keluar dari tembokan itu, Bi. Dari tembokan ini kan padat itu ya. Maksudnya aku tanya kan, itu waktu itu ambrol-ambrol apa enggak? Enggak, masih plesteran rata. Bahkan ada ornamen kayak lukisan begitulah. Tapi cuman garis-garis makin kecil. Itu sorry, gue belum nangkep gambarannya itu gimana sih maksudnya, bentuknya temboknya. Temboknya. Rumah, ujung rumah begini ya. Ujung rumah di mana? Depan, samping, pojok? Depan pojok kanan. Itu kalau rumah dulu udah rumahnya tinggi, tundak-tundakan begitu, ada sakanya, itu di belakang saka pas tembok rumahnya biasanya ada yang menonjol, Bi. Oh, ada lebihannya. Tembok lebihan lah. Iya, ini apa namanya lah. Ya kayak gitu ada lebihannya begitu. Kalau rumah dulu udah Ini begini ya, kalau dilihat dari atas ini tembok depannya. Ini ada tonjolannya begini. Ada tonjolannya dan yang ke depan begini juga ada sekian lah biasanya gitu. Itu dari situ keluar kepala katanya. Yang benar Bang Ujang, keluar kepala warnanya merah katanya. Maksudnya merah gimana? Matanya hitam nggak ada yang lain, tapi jarak antara aku sama dia itu cuman 6-7 meter, tapi bisa jelas banget. Ini cuman mata hitam, terus hidungnya kayak kebalik ya Yung, kayak Lubangnya di atas. lubangnya bisa begini banget gitu loh. Ini mulutnya, giginya itu taling semua begini ya. Si lidah itu panjang, Bi. Kayak melet-melet ngeledekin dia itu, Bi. Kukunya lebar begini, udah ada tanduknya begitu, Bi. Badak gitu ya. Udah badak keluar dari situ. Pertama kan aku kok motor berhenti, mandek kok tiba-tiba, tapi gini kok nyala. Akhirnya ngurutin, itu nggak ngeliat itu, pas ngeliatin bunderannya lampu, kok makin met kayak sesuatu yang keluar dari tanah begitulah gambarnya. Tapi itu dari tembok gitu. Dari tembok, temboknya seolah-olah hancur. Melongol begini, aku mesti langsung jatuh, mesti motornya langsung lewang begini. Enggak, aku nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja gemeter begini. Itu langsung gemeter, tak pandengin ke situ tembok lagi, ngeliat lagi itu lagi. Jadi antar dia enggak kayak gitu, Bi. Untuk kesekian kalinya dia istighfar. Motor tahu-tahu nyala lagi, langsung posisi kayak gitu, Bi. Langsung jalan lagi ke sana. Itu udah ketahuan sama ibu-ibu yang mau berangkat persiapan subuhan. Malah paginya rame, kan ada tukang sarapan. Kurang ajar kayak mantune kayak katanya gitu. Kenapa? Nggak ada sopan-sopannya, motornya berisik, ada orang mau Becek. berangkat, udah becek, ada orang mau subuhan, orang menyapa-nyapa malah kencang begitu. Kalau kena tampar piye katanya gitu, itu kan bahaya banget. Bilangin, ngomong sama RT, ngomong sama apa. Tapi ternyata orang-orang pada marah-marah, nggak ngerti ceritanya aku kayak apa. Aku ini diwedeni kata dia begitu. Itu sosok kepala yang keluar dari tembok. Dan itu ternyata bukan berakhir di situ aja. Di rumah
sosok kepala itu ada lagi, Bi. Dan gambaran saat dia ngantuk banget ngeliat itu sama, ada ngos-ngos seperti di jalan itu terus kayak gitu. Akhirnya merianglah dia, Bi. Dan menurut kan dia ada orang di sekitar situ, ada orang yang ngerti lah, bapak-bapak tua lah yang penyembuh begitu. Ini bukan kamu katanya ujung-ujungnya dia ada tahu akibat dari apa gitu. Karena apa dia mengalami seperti itu? Sebenarnya itu bukan kamu ditakut-takutin. Bangsa kayak gitu mah di mana aja ada. Tapi kamu ingat enggak? Kamu tuh dititipin sama seseorang. Ada yang kamu itu dititipin sesuatu sama seseorang. Masih ingat enggak? Dia baru ngeplak batok gitu. Oh iya katanya, tapi adanya itu di motor, di jok motor. Jadi dia dititipin sama seorang nelayan. Ada bungkusan, pakainya pakai kain hijau, tapi dijilat seret. Kamu Jang, ini titip ya, tolong dirawat baik-baik, nanti ketemu lagi, kasihin saya lagi kayak gitu. Kan istrinya ngomong, si bungkusan apa ya Pak? Bareng-bareng itu itu besok paginya lagi, ketika dia masih meriang begitu ya. Itu dibuka di jok tadi, dibuka bareng-bareng, dilihat ternyata bungkusan hijau itu dibuka lagi, ada bungkusan mori putih kayak gitu, isinya batu growong, batunya growong warnanya hitam legam kayak gitu. Dan nah ini penyakitnya katanya seperti itu. Jadi ini batu ini dapat dari laut. Ya mungkin difungsikan untuk hal-hal yang nelayan atau apa, tapi energinya gede banget. Yang lain yang di sini tuh ketarik semua. Terus gimana? Ya udah ini pulangin lagi, kalau enggak dia punya nomor telepon. Oh orang jauh, ya udah nanti dibawa lagi aja dikasihin. Bukannya kamu kenapa-napa di sini gangguin, nggak ada. Setan mah di mana aja ada katanya begitu. Cuman gara-gara itu gitu. Gara-gara ada penyakitnya itu. Oke. Itu aja sih, Bi. Udah, oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya siapa tadi? Mang Ujang ya? Ujang Lembar. Ujang, kebetulan gue kenal orangnya, pernah ngobrol juga sejenak. Terima kasih Mang Ujang udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga Bro Ayung udah menceritakan kembali gitu. Gue awal kenapa? Iya. Oke, intinya itu aja. Karena gue udah lapar, mie menanti di luar, Bro. Betul. Kalau kita mau ngomong sate, nyatanya mie ya, Bi. Kita harus jujur. Nanti dikira sombong gitu kan. Satenya sate kere paling nanti. Benar. Tempe dibakar gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah udah menonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, dengan kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.